Banyak hal dalam kehidupan kita yang terjadi dan kita tentu harus pandai-pandai dalam menyikapinya. Kadangkala reaksi kita terhadap suatu permasalahan bukan membuat permasalahan itu jadi lebih baik, malah kadangkala membuat permasalahan jadi lebih runyam. Ada yang kayak begitu? Mana orangnya? Memang kita harus bijak dalam menjalani kehidupan dan panduan dalam kehidupan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah huda linnas, petunjuk dalam hidup. Baik, sekarang saya berikan kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, bapak-bapaknya sekarang. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kalau Sebentar kita ada... Pak, sebentar. Oh iya, nama ya. Namanya. Nama Imam. Pak Imam ya? Pak Imam, Pak ya. Imam silakan pertanyaannya Ya, Pak Imam. Ustadz, saya ingin bertanya. Kalau tamu kan datang kan biasa kan kita nggak boleh nolak tamu karena tamu kan buah rezeki. Bagaimana kalau tamu itu datang membawa berita gibah, kita usir nggak enak, kita layanin dosa, kan begitu, ya. Benar. Dan bagaimana terhadap hukum orang tamu yang suka bawa berita seperti itu, gitu loh. Iya, benar. Terima kasih. Makasih banyak Pak. Tamu itu kan bawa rezeki. Nah ini kalau tamu yang datang bawa berita gibah. Bawa berita gibah. Nih, Gimana? Apa kita usir apa gimana? Ini namanya tamu ngajakin bikin dosa nih. Makanya Bang David udah jarang main ke rumah saya lagi Bu. Enggak Bang David. Aduh ya Allah. Memang di antara 5 perkara yang nggak boleh kita tunda-tunda. Kan kalau dalam agama kita terburu-buru nggak boleh ya Bu. Al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu sebagian dari perbuatan setan. Tapi di antara 5 ada 1 yang harus disegerakan nggak boleh ditunda-tunda. Ikramud duyuf, menjamu tamu, memuliakan tamu. Maka ayat yang sering kita baca, ini kan ayat kita hafal Bu. Ihdinas siratal mustaqim. Terjemahnya, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, beliau menjelaskan mustaqim itu satu akar kata dengan istaqomah yastaqimu mustaqiman. Istiqomah bahasa Indonesia jadi istiqomatan. Kita bilangnya istiqomah, konsisten, tetap berusaha baik. Jadi ihdinas siratal mustaqim kurang lebih penjabaran lebih luasnya, ya Allah tunjukkan dan tetapkan hati kami supaya konsisten dalam kebaikan. Orang mau ngebully apapun kita tetap baik. Orang mau julid kita baik. Ibu-ibu tadi semajlis taklim ngomongin kita tetap baik. Semua yang apapun respon orang ke kita berusaha baik. Tamu silahkan ngegibah tapi Ustazah tadi bilang kan bagaimana karakter kita Ustazah ya. Kalau kita tetap mau istiqomah ya ibu kan bisa cut pelan-pelan. Oh gitu ya Pak, oh namu udah makan sekaleng biskuit habis. Udah gitu ngomongin tetangga lagi, Pak Haji tahu nggak Pak Haji? Ah kalau tahu begitu. Udah nggak cuma sekaleng, kopi juga udah nambah lagi. Udah nambah lagi, ya kopi. Allah udah pulang barang kita dibawain sama dia. Tetap dengan cara, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi kalau kita mau ngingetin orang kebaikan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, itu harus ada caranya Pak. Oh ya gitu ya Bu, oh tapi alhamdulillah sih ke saya tetap baik, kita jaga. Itu Pak, jangan jadi kompor cawang Pak. Gimana itu Ustaz? Iya. Gimana misalnya? Udah kita tuan rumah kompor cawang, dia sumbu pendek. Oh iya Pak, ya Allah saya juga kemarin begitu Pak, bener Pak. Ini dua-duanya meleduk nih kalau begitu. Jadi kadangkala sih Ustadz, Iya. dia juga nggak ngomporin. Pas lagi tetangganya datang ngomong kan, ceritain gitu. Bener, dia nggak ngomong cuman gitu doang. persis waktu Bang David Namo ke rumah saya begitu tuh. Persis. Itu dosa juga nggak Ustadz? Ya, Kan nggak ngomong cuman. ini tidak selamanya gibah itu dalam bentuk lisan. Ada gibah zaman sekarang dalam bentuk tulisan. Ya. Hati-hati. Ya. Dan yang tidak kalah penting hati-hati gibah dalam bentuk perbuatan. Mata, mulut yang paling sering. Sebagai contoh, coba Bang David gimana tadi? Gitu ya. Emak-emak ya Allah. Jadi hati-hati Bu. Maka tadi nyambung dengan kajian sehat walafiat itu. Nanti ketika sakaratul maut, kalau tamu ngajakin kita gibah Pak.
kan ada bahasa yang enak. Bil hikmah dengan cara yang baik. Pak mendingan daripada kita nggak jelas ngomong sana sini, mending kita makan yuk. Akan lebih enak, betul nggak Bu? Lebih berkah. Atau kita alihkan aja supaya kita tetap berusaha on track dalam kebaikan. Jangan ibu kepancing sedikit malah demen. Jangan-jangan nggak ada tamu, ibu nyariin tamu. Wah udah lama nih seminggu gak gibah gitu kan. Malah ngundang ke rumah. Malah ngundang ke rumah. Jadi tadi Pak, siapapun yang bertamu, walaupun yang diajak gibah, kalau doa kita ihdinas siratal mustaqim, kayaknya kita tetap berusaha untuk berusaha baik terhadap tamu, berusaha baik terhadap orang-orang yang mungkin sekecamatan tahu nih orang banyak masalah. Nih orang manusia haram. Misal, kan ada manusia wajib Bu, manusia wajib itu wah kalau nggak ada dia nggak enak nih. Ada manusia sunnah, ada dia untung nggak ada nggak apa-apa. Ada manusia makruh, mendingan gak usah ada dia dah ribet. Iya, ngomong sih enak, utang lagi. Nah yang repot nih manusia haram Bu. Baru kelihatan mukanya doang, ya biang kerok sampai nih. Kita berusaha untuk jadi manusia sunnah gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, alhamdulillah. Makasih. Ini Bu. Ini istilah doang ya, istilahnya Ustadz Zaki Mirza. Jangan dicari lagi, ada nggak istilahnya nih manusia haram. Saya dengar Ustadz Zaki Mirza ada istilahnya manusia haram. Istilah doang ya Bu ya. Baik, sekarang kita mau dengar curhatan di sosmed nih. Boleh kita lihat ini dia. Ya, oke ini dia, saya baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika ayah saya dulu suka berbuat maksiat atau mengolok ibu saya, apakah anak perempuan akan menanggung dosa ayahnya? Karena saya mendengar anak perempuan menanggung dosa ayahnya dan sebaliknya. Silakan Ustadz. Atau Ustazah deh, Ustazah. Tadi kan udah Ustadz Zaki, sekarang Ustazah, silakan. Jadi ini ceritanya ayahnya ghibahin emaknya apa istrinya. Jika ayahnya dulu suka berbuat maksiat. Ya. Jadi Dan suka mengolok istri. ibu. Anak perempuan tidak menanggung dosa ayahnya. Yang ada adalah sebaliknya. Ayahnya yang menanggung dosa anak perempuannya. Itu pun dengan catatan. Ketika orang tuanya tersebut atau ayahnya tersebut tidak memberikan pendidikan yang baik, tidak memberikan nasihat, tidak mengarahkan. Tetapi ketika orang tuanya sudah memberikan pendidikan, sudah memberi nasihat, sudah mengarahkan, maka lepaslah tanggung jawab orang tua tersebut. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Maka tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Yang ada adalah apakah tanggung jawab ayahnya itu sudah tertunaikan atau belum? Kalau kita bilang orang tua menanggung dosa anaknya, maka bagaimana dengan kabar Nabi Nuh yang memiliki putra yang namanya Kan'an, yaitu putra yang durhaka. Lalu bagaimana kabar Nabi Lut yang memiliki istri yang khianat atau durhaka? Maka di sini yang penting adalah amanah dari Allah sudah tertunaikan dengan baik, tanggung jawabnya sudah terlaksanakan. Lalu kalau tadi pertanyaannya adalah apakah seorang anak perempuan menanggung dosa ayahnya? Oh tidak. Bagaimana mungkin seorang anak perempuan menanggung dosa ayahnya? Orang dia kalau nggak dilahirkan dari orang tuanya kan nggak lahir ya Bu ya. Maka tanggung jawab terbesar itu ada pada orang tua. Tapi kewajiban sebagai seorang anak jika sudah diberikan ilmu, pengetahuan, maka wajib bagi dia untuk memberitahu kepada ayahnya supaya menghindari maksiat yang berupa menggibah kepada istrinya tersebut. Pasti ini sering ini, ibu sama bapak, ini kalau ngomongin ke anak yang diomongin jeleknya ibu, iya enggak Pak? Ibu juga gitu ya, yang diomongin jeleknya bapak. Dalam rangka apa niatnya Bu? Cari pembelaan. Cari pembelaan.
cari dukungan. Kayak nyalon aja kayak bupati ya, kayak presiden, cari dukungan. Padahal sejatinya sifat seperti itu tidak baik, akan berpengaruh kepada mental anak-anaknya, Bu. Oh. Makanya orang tua itu jangan terlalu banyak mengadu domba anak. Iya. Padahal ketika anaknya nanti bilang ke orang tuanya membenci istrinya atau suaminya, itu pasti ibu atau bapak yang masih sayang nggak terima, betul enggak? Misal ibu ngomong tuh sama anaknya perihal perilaku bapak tuh lo nggak pernah ngasih duit bapakmu, nak. Ngasih aja sedikit. Terus anaknya ikut-ikutan nimbrung, ya Bu, bapak emang pelit. Ngomporin ya. Kira-kira ibu terima nggak kalau kayak gitu? Nanti akhirnya anaknya bilang, iya bapak tuh emang gitu, saya benci sama bapak. Sedih nggak kayak gitu? Nah, padahal orang tua itu seharusnya memberikan cerminan yang baik untuk anaknya. Tetapi ternyata nafsu kita sering salah. Ternyata malah mengadu domba antara bapak dengan anak. Mengadu domba antara ibu dengan anak. Maka harus direm. Itu bagian daripada gibah nggak kalau ibu ngomongin bapak? Nggak apa-apa, gibahin aja. Biar bapak dosanya berkurang terus. Bagi ibu-ibu yang sayang sama bapak, gibahin aja bapaknya. Biar bapaknya dosanya habis. Kok malah disuruh? Oh, tapi bentar. Resikonya adalah suami istri adalah hunna libasul lakum. Ketika ibu mengolok-olok pasangannya atau suaminya mengolok-olok pasangannya, istrinya, maka kita seperti punya baju yang sobek. Ya. Bolong, auratnya kelihatan. Na'udzubillahi min. Dosanya boleh berkurang, tetapi ada dosa lain, yaitu membuka aurat. Baik, ya. Maka mari kita berdoa semoga kita diselamatkan dari kemaksiatan. Baik, Amin. alhamdulillah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustazah. Bu. Jadi nggak ada ya dosa dari ayah diturunkan ke anak. Dan juga ibu kalau lagi berantem sama bapak jangan dikompor-komporin. Jelekannya bapak juga jangan dicerita-ceritain ya Bu ya. Ya, Pak. Kalau lagi berantem sama ibu jangan ceritain ke anak ya. Jelek-jelekin ibu ya Pak ya. Pak, kata bapak, oh nggak pernah juga. Nuduh aja Mas David. Oke, jangan mana-mana. Habis ini kita akan ngaji bareng dengan guru kita Kiai Haji Munawir Ngajir. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.